Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Hari ini kita bisa merasakan sahur dan bisa merasakan beratnya sholat subuh berjamaah. Namun kita bisa mengatasi dan melaksanakannya. Apabila kita bisa melaksanakannya sampai tutup usia, maka Allah akan memberikan tempat tersendiri bagi orang-orang yang istiqomah. Karena jamaah rahimakumullah, setiap perbuatan manusia hendaknya sesuai anjuran agama dengan melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Begitu juga seorang muslim hendaknya mengkonsumsi produk-produk yang halal, yang suci, dan menghindari hal-hal yang haram, yang berbahaya bagi kita sekalian. Maka ketentuan baik dan buruk sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tinggal kita mengikuti, tinggal kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat. Di dalamnya terkandung nilai spiritual yang mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Begitu juga perbuatan yang dilakukan seseorang secara hukum sudah jelas di dalam Al-Quran, baik itu yang menguntungkan dirinya sendiri maupun merugikan diri dan orang lain. Maka sangat jelas Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Setiap hari, setiap saat kita butuh yang namanya makan. Tapi tidak semua yang kita makan, semua yang ada di dalam atau yang ada di sekitar kita bisa kita makan. Kita harus memilah dan memilih yang sesuai dengan postur badan kita. Kalau memang badan kita sudah mempunyai ciri ataupun tanda tertentu
di mana ketika kita mengkonsumsi makanan tertentu itu akan berdampak secara fisik dan kesehatan kita, maka kita harus mengerem, kita harus mengendalikan agar kita tidak menjadi lebih tidak baik lagi. Nah, ini bisa kita gunakan akal dan pikiran kita sesuai dengan informasi kesehatan. Tapi apabila kita tidak percaya dengan yakin dengan adanya larangan dan aturan itu, kemudian kita nekat, maka risiko akan ditanggung kita sendiri. Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ketika kita mengkonsumsi, maka konsumsilah yang wajar, yang tidak berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sedangkan setan adalah mengajak manusia, menjerumuskan manusia untuk berkonsumsi yang berlebih-lebihan. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya kemubadiran ataupun berlebih-lebihan ini adalah menjadi temannya setan. Maka jamaah rahimakumullah, innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Al-Isra ayat 27. Memang dalam Ramadan dan menyambut bulan Syawal atau hari raya, biasanya tingkat konsumsi kita adalah sangat tinggi. Maka yang perlu menjadi tolak ukur kita adalah bukan keinginan kita, tetapi adalah kebutuhan kita. Kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang pemboros, yang berdampak pada tidak seimbangnya antara pengeluaran dan pendapatan, yang menyebabkan seseorang bisa terlilit hutang. Dan ketika ini sudah, apalagi kalau terjebak pada hutang di pinjol atau pinjaman online yang ribawi atau pinjaman offline yang ribawi, ini bisa mencekik dan menyebabkan kadal fakru ayakunal kufra, bisa menyebabkan kemiskinan yang berdampak pada kekafiran ataupun kekufuran, mengingkari Allah. Sehingga ketika seseorang sudah terdesak, dia bisa melakukan perbuatan yang jahat. Ketika setan hanya membisikkan, tapi selanjutnya manusia sudah lebih daripada setan itu sendiri. Sementara setan sudah lari dan bertepuk tangan, berhasil menggoda, menjerumuskan manusia. Maka jamaah rahimakumullah, sifat-sifat orang yang beriman harus kita tanamkan dari kita. Ketika kita mau mengambil sesuatu ataupun melakukan sesuatu, harus memilah dan memilih mana yang menguntungkan untuk diri dan keselamatan diri, dan mana yang justru menjadikan martabat dan diri kita menjadi aswala safilin, menjadi serendah-rendahnya binatang ternak. Maka kita senantiasa berikhtiar, senantiasa memohon kepada Allah supaya kita bisa membedakan yang baik dan benar, dan kokoh kekeh untuk melaksanakannya, dan bisa membedakan yang buruk, yang jahat, dan diberikan kekuatan untuk menghindari dan menjauhkannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. La'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.